Idul Fitri, Nabi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Dan pemirsa, seperti biasa nih, Selamat Pagi Bengkulu selalu menghadirkan informasi yang menarik, yang mengedukatif dan terupdate untuk para pemirsa di rumah. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan berbagai narasumber kita. Dan khusus hari ini, tema kita hari ini adalah bencana COVID-19 dan terpukulnya dunia pendidikan. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan 3 narasumber istimewa kita. Yang pertama, kita nanti akan menghadirkan Bapak El Fahmi Lubis SPD MPD sebagai akademisi. Lalu yang kedua, kita akan mengundang Bapak Erwin Febriansa SEMAK selaku pengamat ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan mengundang Bapak Eki Saputra SPD MPD selaku Ketua Forum PLKP Kota Bengkulu. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita sebenarnya seberapa parah sih dunia pendidikan ini tentang adanya wabah COVID-19 khususnya yang ada di Bengkulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya tadi yang Nevi bilang kita akan menghadirkan 3 narasumber istimewa kita. Ini sudah ada di studio. Untuk Nevi sapa dulu yang pertama. Pas di sebelah Nevi ini ada Bapak El Fahmi Lubis SPD MPD selaku akademisi. Selamat pagi Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, di sebelah Bapak El Fahmi kita ada Bapak Erwin Febriansa SEMAK selaku pengamat ekonomi. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Lalu di ujung sana pemirsa kita ada Bapak Eki Saputra SPD MPD selaku Ketua Forum PLKP Kota Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi masih dalam suasana Sama-sama, lebaran ya. Iya. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih. Nevi ditemani 3 laki-laki ini dan kebetulan semua ini ujung-ujungnya. Oke. Iya. Ini Nevi kita akan ngobrol langsung ini dengan 3 narasumber kita, tentunya dengan tema kita hari ini adalah bencana COVID-19 dan terpukulnya dunia pendidikan. Jadi memang kita tahu bahwa untuk para siswa ataupun para mahasiswa itu sudah sekitar 3 bulan dari bulan Maret seperti itu ya untuk dia belajar di rumah. Nah jadi sebenarnya ini dampaknya seperti apa ini Pak? Ini mungkin Nevi ke Pak Fahmi dulu. Seberapa serius sebenarnya kondisi bangsa Indonesia saat ini terhadap pandemi COVID ini Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terkait dengan pertanyaan saudara tentang bagaimana kondisi bangsa kita hari ini. Jadi bangsa kita yang jelas hari ini dalam kondisi yang memprihatinkan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Hampir semua aktivitas kehidupan kita di negeri ini mengalami kelumpuhan, baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan seluruh aktivitas-aktivitas lain juga mengalami dampak yang serupa. Nah, kondisi ini sudah hampir 3 bulan kita mengalami kondisi seperti ini. Nah, salah satu yang terdampak paling serius itu adalah sektor pendidikan, karena sudah hampir 3 bulan juga aktivitas pendidikan kita mengalami stagnan. Walaupun katanya proses perkuliahan, proses belajar tetap dilakukan di rumah, tetapi kan sejauh ini kan aktivitas proses pembelajaran yang dilakukan di rumah itu juga sampai hari ini kan masih dipertanyakan. Karena tidak semua orang yang memiliki akses sistem pembelajaran daring itu. Misalnya di tingkat sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kami mengalami betul kendala bagaimana misalnya mahasiswa, misalnya sebagai contoh yang langsung kami alami, kami tetap melakukan aktivitas perkuliahan misalnya kepada mahasiswa, tapi tidak seluruh mahasiswa bisa mengikuti proses perkuliahan dengan sistem daring ini. Banyak sekali kendala, misalnya mulai dari tidak semua mahasiswa itu memiliki akses informasi dan jaringan
yang bagus di daerahnya masing-masing, karena posisi mahasiswa kan sekarang kan berada di kampung masing-masing, sehingga banyak sekali keluhan dari mahasiswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran itu secara maksimal. Kondisi yang sama juga terjadi pada anak-anak sekolah mulai dari tingkat SMP, SD, SMP dan SMA. Sekarang itu kan suasana kebatinan dari anak-anak sekarang itu kan ingin cepat sekali mereka kembali ke sekolah. Ada kerinduan yang luar biasa untuk kembali mereka ke sekolah itu. Tapi nampaknya sampai hari ini kondisi itu belum memungkinkan aktivitas pendidikan itu bisa normal kembali, karena kondisi kita hari ini pandemi COVID-19 itu kan kalau dikatakan banyak para ahli itu kan dalam kondisi puncak. Oleh sebab itu belum memungkinkan ada aktivitas pendidikan untuk dibuka, walaupun ada konsep new normal katanya, tapi kan sampai hari ini kan baru tataran wacana, tapi implementasinya kondisinya belum memungkinkan. Saya kira itu terkait kondisi dunia pendidikan kita saat ini. Oke. Nah, kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa ini termasuk salah satu yang menjadi kemunduran pendidikan, Pak, seperti itu? Ya, sebenarnya tidak bisa juga kita dikatakan ini kemunduran pendidikan, karena semua sektor kan terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Namun memang dunia pendidikan ini kan karena skalanya luas dan melibatkan banyak pihak, banyak sektor, memang terasa yang paling terdampak oleh kondisi ini. Karena salah satu indikatornya itu adalah lumpuhnya aktivitas pendidikan itu. Betul. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi, saya bisa mengatakan bahwa memang akan ada terjadi penurunan kualitas pendidikan, karena tidak semua orang memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran itu melalui sistem daring ini. Dan sudah banyak juga keluhan dari orang tua maupun dari siswa terkait dengan sistem daring ini. Mulai misalnya terlalu banyak sekali misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen, lalu tidak semua anak itu memiliki perangkat IT. Yang terakhir itu ya mereka mengeluhkan tentang borosnya paket data itu. Oleh sebab itu ini perlu dipikirkan, karena tidak mungkin kita tetap melaksanakan sistem ini kalau misalnya tidak disupport atau disubsidi. Sistem pembelajaran berbasis daring ini. Kalau kita mengandalkan itu adalah mandiri dari siswa atau dari mahasiswa, sudah banyak sekali keluhan. Oleh sebab itu misalnya kami dari pimpinan perguruan tinggi itu dihimbau agar dosen tidak terlalu banyak memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, karena mempertimbangkan banyak sekali misalnya keluhan dari mahasiswa yang tidak bisa memiliki akses terkait dengan proses pembelajaran daring ini. Jadi kalau ditanya sangat terpukul dunia pendidikan. Belum lagi misalnya kursus-kursus itu yang paling banyak dampaknya. Kalau misalnya sekolah perguruan tinggi mungkin dalam proses pembelajarannya saja yang mengalami stagnasi, tapi yang seperti Pak Eki ini sebagai pengelola lembaga pelatihan dan kursus itu sekarang kan lumpuh total itu, tidak ada aktivitas kursus-kursus, sementara pemasukan mereka kan dari sektor itu. Oleh sebab itu pemerintah terus perlu memikirkan ke depan bagaimana aktivitas pendidikan ini tetap berjalan dengan mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Kalau tidak kolaps semua lembaga-lembaga pendidikan, terutama teman-teman kita yang pelatihan dan kursus itu. Pelatihan dan kursus juga, oke. Jadi boleh dikatakan bahwa kita lihat bahwa Bengkulu ini sudah mulai ada yang positif seperti itu, ya. Dan kemarin itu memang belum ada kasus baru, cuma sudah menginjak angka sekitar 60-an kasus yang positif. Nah, apakah sebenarnya ini memang tetap diperlukan untuk penjagaan berjarak berskala besar atau berskala kecil, atau seperti apa, Pak? Ya, saya punya filosofi sebenarnya lambat atau cepatnya pandemi ini berakhir itu jangan menggantungkan harapan terlalu besar kita. Karena yang sangat menentukan lambat atau cepatnya pandemi ini adalah diri kita sendiri. Kalau seluruh masyarakat itu disiplin, mengindahkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, maka yakinlah pandemi ini
walaupun tidak dalam kondisi zero, nol, tetapi kan akan mengalami proses penurunan. Tapi sepanjang kultur masyarakat yang tidak disiplin, yang tidak mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan cenderung kalau bahasa Bengkulunya tengkar, masih tetap saja misalnya membandel gitu ya, tidak mengindahkan social and physical distancing, maka sampai kapanpun wabah ini akan terus menjadi persoalan kita. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat, kalau menginginkan pandemik ini segera berakhir dan seluruh aktivitas kehidupan bisa kembali normal, maka sangat tergantung kita lah yang paling banyak berkontribusi untuk mengakhiri wabah ini. Sepanjang kita disiplin, insya Allah kita sudah bisa melaksanakan aktivitas kita, atau yang dalam konteks sekarang itu minimal new normal dulu, walaupun belum normal seperti semula, tapi ada pola baru di mana kita tetap mengindahkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke, jadi memang perlu tadi kesadaran dari diri sendiri juga untuk bisa disiplin seperti itu ya, untuk kuncinya disiplin untuk memutus mata rantai. Oke, untuk memutus mata rantai COVID-19 ya. Oke, ini tadi kita berbicara dari segi pendidikan pemirsa. Jadi ini selain pendidikan memang pasti berdampak sekali ini di bagian bidang ekonomi ini. Jadi Nevi ke Pak Erwin ini, Pak, ini sebenarnya seberapa terpukul ekonomi Bengkulu, khususnya Bengkulu ya, akibat pandemi COVID-19 ini? Kita bicara dulu tentang COVID-19 sendiri. Oke. Ini kan mulai diberlakukan oleh pemerintah ini, terutama sektor pendidikan, terus ekonomi itu bulan Maret. Maret, April, Mei, dan sekarang masuk bulan keempat ya. Masuk bulan keempat. Ya. Jadi apa yang dirasakan oleh perekonomian, terutama perekonomian di daerah di Bengkulu ini, terutama UMKM ya, saya lihat UMKM di Bengkulu itu benar-benar kerasa, karena berjualan kan itu secara langsung pada konsumen, sedangkan dari pemerintah protokolnya itu nggak boleh berinteraksi secara langsung. Untuk beralih ke penjualan secara online itu banyak yang belum siap atau belum menyiapkan dirinya. Itu terkait macam-macam, jadi sarana prasarana, terus kesiapan SDM yang mereka sendiri sudah siap belum berjualan di marketplace misalnya, seperti jualan online, e-commerce dan lain-lainnya, itu masih banyak yang belum siap. Jadi akhirnya itu sangat berdampak terhadap perekonomian. Jadi kalau berdampak terhadap perekonomian, hal-hal lain juga terdampak. Banyak hal yang kita bisa lihat, misalnya contohnya ini karena kita baru selesai bulan Ramadan, ini kan biasanya di bulan Ramadan itu banyak penjual takjil. Perekonomian itu meningkat tuh. Iya, jadi perputaran uangnya banyak kan. Untuk yang baru kita lalui ini saja, ini perputaran ekonominya mungkin sangat sedikit. Karena apa? Kumpulan orang atau orang-orang ramai itu nggak boleh. Jadi kita kan anjuran pemerintah di rumah aja. Nah, sedangkan penjual ini kalau di rumah aja mereka nggak bisa ngasilin uang. Nah, itu mungkin jadi PR pemerintah juga, bagaimana caranya buat dagang ini tetap patuh pada protokol pemerintah, tapi mereka tetap bisa mendapatkan income. Jadi seperti kata Pak Fahmi tadi, saya setuju, mungkin kita nggak bisa bergantung sama pemerintah aja, mungkin kita yang coba mengubah pola bagaimana supaya saya tetap bisa menghasilkan uang dari rumah dengan cara yang berbeda. Mungkin nggak biasa jual online, mulai jual online, bagaimana cari pangsa pasarnya. Mungkin itu sih UMKM yang paling berdampak gitu. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar pasti semua kena dampak, cuman mereka lebih kuat secara ketahanan modal ekonominya. Kalau UMKM ini kan sangat tergantung, bahkan mereka kan UMKM ini modalnya dari pinjaman, kadang-kadang pinjaman dari bank. Nah, saya sangat menghargai ini upaya pemerintah adanya kebijakan misalnya penundaan pembayaran, tapi kan itu nggak bisa ditunda terus. Nah, pinjaman mungkin yang di bank mungkin bisa ditunda, tapi kalau pinjaman secara individu tuh nggak bisa. Bagaimana memikirkan perut orang banyak ini, pelaku ekonomi kan. Jadi sebenarnya juga berdampak ini adalah UMKM-nya sendiri. Karena memang untuk online pun sendiri mungkin nggak semua UMKM itu melek ibaratnya dengan internet seperti itu ya. Jadi apakah memang solusinya itu seperti apa kalau misalnya di? Nah, kalau saya ngamatin solusinya adalah para pelaku ekonomi itu sendiri harus sadar dan mau mengubah cara penjualannya. Salah satunya misalkan yang berdagang ini cara penjualannya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Iya, itu sudah dalam tanda kutip untuk kondisi sekarang harus. Kalau kita tidak merubah cara yang kita lakukan, nah kita sendiri akan ditinggalkan oleh konsumen. Karena bisnis kan tidak lepas dari namanya persaingan. Jadi kita harus mengubah caranya. Mungkin barang yang dijual tetap sama, cuman cara penjualannya yang dibedakan. Ya, supaya mungkin bisa tetap bertahan untuk sebelum kembali ke situasi normal kembali.
Oke, tadi dari UMKM. Nah, Iya. kita berbicara dari dunia pendidikan lagi. Nah, ini bagaimana dengan dunia pendidikan, misalnya sekolah, lembaga pendidikan, mungkin lembaga les-les seperti itu, seperti apa ini dampaknya? Nah, kalau saya ngamatin ekonomi dulu ya. Kalau ekonomi ini kaitannya sama misalnya nanti si mahasiswa mau les atau mau kuliah, ini kan bergantung juga sama ekonomi orang tua Iya. mahasiswa itu juga. Jadi kalau ekonomi orang tuanya terganggu, jadi keinginan atau tingkat si calon mahasiswa ini untuk kuliah itu pasti susah. Dan juga ya. Iya, orang pasti mikirnya ekonomi kayak gini, lebih baik makan dulu daripada sekolah dulu. Jadi kebutuhan pokok yang diutamain dulu. Tapi kalau secara ekonomi dia sudah mampu balik seperti dulunya, itu aktivitas pada terhadap dunia pendidikan, kursus dan lain-lain, saya rasa bisa berjalan dengan normal. Artinya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang utama dulu seperti Iya. itu yang memang harus dipenuhi, yang akhirnya nah, ini berdampak ke misalnya tempat les, dunia pendidikan dan sebagainya. Gitu. Akhirnya memang saling menyambung Iya. seperti itu ya. Oke, ini Nevi ke Pak Eki nih selaku Forum LPKP ini. Nah ini untuk Pak PLKP ini jumlahnya ada berapa ini kalau di Kota Bengkulu? Kalau PLKP itu sendiri sebenarnya dia kan asosiasi ya. Kalau kita jumlah mungkin anggotanya. Jadi yang terdata dengan kami terakhir itu ada sekitar 300-an lembaga. 300 Ya, baik yang aktif maupun yang tidak terlalu aktif, baik yang tidak terakreditasi maupun yang terakreditasi B dan A. Itu semuanya. Ada sekitar 300-an lembaga seprovinsi Bengkulu. Seprovinsi Bengkulu, Ya. cukup banyak. Jadi kalau Banyak. untuk seprovinsi Bengkulu ini, bagaimana ini? Apakah memang ada yang melaporkan langsung bagaimana kondisi-kondisi lembaga-lembaga di sana? Atau seperti apa, Pak? Ya, kita kan selalu komunikasi karena saya kan ketua DPC Forum PLKP itu. Jadi mereka melaporkan gimana langkah kita. Saya ketika malam saya ingat kejadiannya bahwa Pak Wali Kota mengumumkan untuk libur dan saya baca di klausulnya itu masuk juga pendidikan non formal, berarti kursus kan? Kursus PKBM, PAUD, non formal dan semuanya. Kami patuh. Kami langsung ikutin. Walaupun kami bertanya-tanya sebenarnya, loh kok kami juga ikut? Kami memang pendidikan non formal, kursus itu sebenarnya tidak sama dengan pendidikan formal. Kalau pendidikan formal, bagaimana mau menerapkan physical distancing orang sebanyak itu? Yeah. Kalau kami bisa, karena kami bisa membuat kelas privat, yang kami atur jaraknya, yang kami bisa datangi ke rumah. Teman, karena kami adalah bawahan pemerintah, ketika itu dihimbau tutup, kami tidak bertanya, apalagi protes, kami patuh. Tapi ini berimbas kepada kami. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa ya ekonomi kami lumpuh. Kami tidak menerima dana BOS. Kami tidak menerima sumber lain kecuali arus transaksi dari siswa. Ya itu kira-kira kondisi-kondisi itu yang teman-teman saya juga rasakan sekarang ini. Jadi memang karena memang masukannya juga dari Iya. transaksi Iya, betul lah. siswa-siswa yang masuk seperti itu Pak ya. Nah untuk apakah benar ada beberapa lembaga yang memang sudah merumahkan karyawan seperti itu Pak? Yang melapor dengan kami ada beberapa. Kalau jumlah pasti kami tidak bisa menjelaskan ya, karena ada juga yang melapor, ada yang tidak. Tapi karena mereka tidak mampu lagi, mereka mengambil langkah itu menurut saya pada saat itu menurut mereka terbaik itu. Nah karena ya itu tadi bahwa kita lumpuh secara ekonomi. Kami ini berbeda. Sekolah formal ada dana BOS, mohon maaf ada yang lain-lain sumber-sumber lain kita tidak ada. Kita di situ mutlak. Ketika itu tutup, otomatis arusnya putus ekonominya. Oke. Nah untuk bagaimana kondisi dari karyawan-karyawan yang memang dirumahkan ini? Apakah memang juga sudah mengadu ke lembaga ini atau seperti apa? Ya sebagian mereka tidak ada kegiatan lain. Nah mereka memang dibilang menganggur, ya memang tidak ada kegiatan. Kita kan disuruh stay at home ya, di rumah semuanya pun menganggur. Cuman tidak ada kegiatan itu membuat tidak ada arus perputaran. Jadi itu yang kami rasakan, dampaknya sangat terasa menjelang udah 3 bulan, hampir selesai 3 bulan ini ya. Nah, cuman ya itu tadi kami tetap patuh. Gimana nanti solusi dari pemerintah kita sama-sama menunggu. Apakah memang ini kan anak-anak kan sekolah dari rumah seperti itu ya, artinya memang bukannya terhenti tapi memang pindah aja seperti itu ya, belajar dari rumah. Nah untuk yang les private sendiri Pak, ini apakah memang masih berjalan atau seperti apa? Iya masih berjalan. Kami mengambil langkah, teman-teman LKP lain juga mengambil langkah untuk kelas daring ya, kelas daring.
Tetapi ada yang harus kita garis bawahin bahwa tidak semua skill itu bisa didaringkan atau didaringkan secara total. Kalau didaringkan sebagian, ada tatap muka sebagian, itu bisa dilakukan. Bagaimana misalnya kelas mengemudi? Mau didaringkan? Apa mereka harus beli simulator? Iya. Kelas perbengkelan, apa mereka harus beli mobil bekas, dibawa ke rumah, dipraktekkan? Kan tidak bisa. Nah, kalau kami dari kelas bahasa misalnya, ada yang bisa kami daringkan, itu pun tetap ada harus tatap muka karena ada interaksi. Ketika kelas online, mereka akan hanya melihat video, melihat instruksi, mereka susah untuk bertanya balik. Ada kalanya kita buat misalnya dengan Zoom, bertanya balik, tapi kan situasinya tidak sama. Karena aura belajar itu mereka tidak alami. Kan dalam belajar itu ada hal yang kita harus tanamkan, yaitu pengalaman ya. Pengalaman kan harus mengalami dulu. Kalau tidak dia pengetahuan. Nah, makanya pengalaman guru terbaik itu karena mengalami langsung. Nah, itu yang kami rasakan kendala-kendalanya seperti itu. Jadi apakah boleh dikatakan bahwa sebenarnya Bapak kurang setuju seperti itu dengan adanya pemerintah yang kemarin bilang untuk sekolah dari rumah atau daring ini, atau gimana? Saya kira kalau bicara setuju berat setuju, saya setuju karena situasinya begini. Pada saat itu ini kan bencana ya. Bencana dunia berimbas ke kita sampai ke daerah. Pada saat itu pemerintah mengambil langkah. Kalau saya ilustrasikan, kita sedang terjebak di lantai 25 gedung. Lalu liftnya macet. Otomatis kita kan turun tangga. Masa kita harus stay di gedung itu nunggu liftnya? Nggak tahu kapan lift ini bakal berfungsi kembali kan? Jadi akhirnya mengambil langkah turun tangga. Ya tentu banyak sekali kendala-kendala. Yang jompo, yang anak-anak, yang mohon maaf cacat akan mengalami kendala. Ya, itulah ketika kelas itu didaringkan, banyak kendala. Yang saya temui pertama adalah kurikulum itu selama ini kan dirancang untuk tatap muka. Lalu didaringkan. Loh tentu tidak sesuai dong, tidak sinkron antara rancangan dengan implementasi. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali kendala. Guru juga menerjemahkannya dengan ngasih tugas. Anak-anak stres. Iya kan? Tugasnya banyak. Lalu dia bertanya kepada ibu bapaknya. Ya, ibu bapaknya kadang sibuk. Kadang mereka juga mohon maaf, pelajaran SMP misalnya. Zaman kita ya Pak Fahmi ya, Pak Febri, belum tentu sama dengan pelajaran zaman SMP sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibunya kadang-kadang nggak ngerti juga membantu. Mereka selama ini dibantu oleh lembaga kursus seperti kami, bimbel-bimbel tutup. Nah, ini stresnya tuh di situ sebenarnya. Nah, kami kan selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa ini, yang tidak bisa itu. Mereka bisa datang, nah bawa PR, bawa apa semua, belajar namanya kursus kan. Nah, ketika ini disuruh tutup semua, nah anak-anak lah jadi korban dalam dunia pendidikan ini. Mereka disuruh daring, yang tadi Pak Fahmi sebutkan kendalanya banyak ya. Dari sisi sinyalnya, alatnya, perangkatnya nggak siap, tapi ada deadline. Deadline yang dikejar oleh anak-anak, diberikan oleh guru, dosen. Nah, mereka kendala di situ. Karena ya tadi itu rancangannya untuk tatap muka didaringkan. Jadi kendala-kendala seperti itu mereka tidak bisa menyelesaikan solusinya. Kita lihat di sosmed itu banyak aduan-aduan keluhan. Dia rindu sekolah seperti yang Pak Fahmi sampaikan tadi. Kenapa? Ibu saya lebih galak daripada ibu guru katanya. Nah, ya itu tadi. Lebih galak daripada ya ibunya kan bukan guru. Mohon maaf, nggak semua orang tua memahami psikologis pendidikan. Apa yang anaknya butuhkan. Di samping nggak semua pendidikan, mohon maaf, orang tua itu sama. Jadi sangat variatif. Itu yang kami rasakan, yang kami evaluasi. Dunia pendidikan kita itu terpukulnya di situ. Dan kita nanti akan bertanya pemirsa setelah ini, jadi bagaimana nih solusinya? Mungkin ada masukan dari untuk Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota tentang sistem daring ini yang belajar dari rumah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya dengan masih 3 narasumber kita. Tadi kita sudah berbicara terakhir dengan Pak Eki tentang sebenarnya bagaimana sistem daring. Karena memang banyak sekali akhirnya yang berdampak seperti itu. Apalagi untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti les, kursus, dan sebagainya. Nah, tadi sempat Eki sampaikan juga. Jadi ini bagaimana ini Pak solusinya? Jadi mungkin boleh saran untuk Pak para pemerintah di luar sana. Iya.
Terima kasih ya, ini bagian yang bagus ini Pak Fahmi, Pak Febri ya, solusi ya. Kita sama-sama mengharapkan. Kalau kami saya sebagai Ketua DPC Forum PLKP Kota Bengkulu, saya berharap Pak Wali saat ini menonton ini. Karena dampaknya sangat besar. Kita anggap saja ya, misalnya 300 lembaga itu mempekerjakan 5 orang per lembaga. Berarti ada 1.500 keluarga. Saya katakan keluarga karena mereka ini berkeluarga, bukan individu. Mereka udah tua-tua. Sebagian kan seperti saya ke atas bahkan. Nah, kami mempunyai data banyak lembaga yang mempekerjakan lebih dari 5 orang. Saya sendiri dan lain-lain, teman-teman lain, lebih dari 5, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, baik part timer. Jadi solusi yang kami harapkan adalah bahwa kami ketika dihimbau, kami tidak ada pertanyaan apalagi protes, kami patuh. Nah, dengan adanya dampak seperti ini, yang kami harapkan adalah perhatian dan kompensasi dari pemerintah terhadap lembaga kursus pelatihan ini dan karyawannya, gurunya, pengelolanya, seperti apa kompensasi. Nah, kami berharap itu karena sebenarnya ya kalau kami mau katakanlah memprotes, ya kami kenapa harus tutup? Kami ini berbeda dengan sekolah formal sekali lagi ya. Kami sangat bisa melaksanakan protokol-protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh WHO. Physical distancing, cuci tangan, masker, sangat bisa. Kami bisa datangi mereka, tapi kami jangan disuruh tutup. Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kami selaku orang yang patuh hukum, kami akan patuhi. Tanpa pertanyaan, kami tutup langsung seketika. Nah, kami hanya berharap Pak Wali Kota bisa memberikan kompensasi dan perhatian real terhadap kami. Itu saja. Berupa apa kompensasi, ya kami serahkan dengan kebijakan pemerintah kota kan, nanti tentunya seperti apa kompensasinya, perhatian realnya. Karena kami ini ada, jangan sampai dianggap tidak ada. Kami punya asosiasi yang kuat. Kami ini masyarakat yang memasyarakatkan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu anak-anak itu stres karena kami ditutup. Mungkin kami bisa bantu mereka belajar. Dan kita harus garis bawahi bahwa tidak semua pelajaran itu putus. Materinya, metodenya, banyak yang continue, berkelanjutan. Nah, dengan diputus selama 3 bulan ini, jangankan kita orang-orang dewasa seperti ini, anak-anak udah lupa semua. Nah, jadi kami harus memulai lagi dari nol nanti. Seperti itu. Jadi pendidikan ini kan merupakan sektor vital dan sangat penting menurut kita semua. Saya sependapat, saya rasa kita semua sependapat. Karena pendidikan investasi terbaik. Kalau lumpuh di sini, saya yakin akan berimbas kepada yang lain. Iya, betul sekali. Jadi memang untuk itu kompensasi realnya seperti iya, apa? Itu yang kita harapkan. Lembaga ataupun juga karyawannya. Iya, betul. Ya. Karena memang untuk menjalankan sendiri sebenarnya bisa menggunakan protap-protap yang memang sudah ditetapkan. Iya, betul. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar sesama siswa seperti itu ya. Oke, nah itu dari untuk segi pendidikan ya. Itu balik lagi ke Pak Erwin nih. Dari segi ekonomi ini seperti apa ini? Kalau misalnya memang lembaganya tutup dan nggak tahu nih sampai kapan gitu. Jadi protokol tadi ya, protokol pemerintah, kemudian instruksi dari wali kota dan daerah ini ya. Jadi misalnya untuk tutup tempat usaha, salah satu ya kalau biaya ekonomi tetap usahanya tutup, atau misalnya kalau lembaga kursus tadi, lembaga kursusnya harus terhenti, tutup. Artinya itu ada banyak dampak hal terhadap perekonomian, terutama perekonomian dari si pengajar atau tutornya tadi. Jadi yang diharapkan tadi adalah bagaimana sih perhatian pemerintah yang benar-benar real, yang bisa dirasakan oleh lembaga-lembaga kursus ini, bagaimana mereka bisa tetap jalan dan juga masih tetap bisa menjalankan protokoler untuk COVID-19 ini. Jadi dua-duanya bisa. Nah, itu yang bisa kita cari solusi. Mungkin pemerintah bersama asosiasi ini harus duduk bersama cari solusinya menurut saya. Jadi bukan hanya kita berharap dari pemerintah banyak, enggak. Jadi dua-duanya ini harus ketemu. Betul. Jadi biar tahu solusinya bagaimana sih, harapan dari asosiasi bagaimana, harapan dari pemerintah bagaimana. Karena di sini banyak pihak yang terlibat. Jadi bukan dengan tutup ini terus solusinya, saya rasa tidak. Jadi tutup itu adalah mungkin dampaknya atau solusi terakhir, karena misal contohnya tadi ada yang diberhentikan atau misal kalau memang pekerjaannya hanya sebagai pengajar di kursus misalnya. Begitu kursusnya tutup, dia nggak punya pekerjaan lain, itu benar-benar
jadi dalam tanda kutip suatu bencana ya bagi dirinya sama kayak gitu. Bagaimana misal dia, apalagi misalnya kepala rumah tangga ya, jadi bagaimana ngasih nafkah ke anak, ke istri itu benar-benar nanti itu jadi masalah di masyarakat ini. Jadi dampak terhadap perekonomian itu akan merambat ke semua hal. Iya, jadi perlukan perhatian pemerintah ini bagaimana berapa, misal boleh bicara dengan asosiasi berapa pengajar, jumlah pengajar khususnya ada berapa, bagaimana solusinya, mungkin bisa dibuat setengah online, mungkin setengah pertemuan. Jadi kan contohnya misal tadi ya, dari pendidikan misalnya siswa itu diberi tugas oleh gurunya, terus si siswa ini nggak ada solusinya nih, kalau nggak tahu nanya gimana ya. Kalau dulu biasanya bisa ke les tempat bertanya, kalau lesnya juga tutup itu jadi masalah juga ke siswanya. Banyak itu yang keluhan yang kita dengar ya. Jadi ada yang siswanya ngeluhnya terlalu banyak diberikan tugas oleh gurunya, oleh dosennya, terus tanya ke orang tua juga nggak tahu solusinya. Jadi itu jadi nambah beban pikiran juga ya. Jadi bingung ini akhirnya mau nanya. Terus apalagi banyak lagi perkuliahan daring itu pun juga banyak masalah yang jadi ya. Misalnya contohnya pengeluarannya bertambah dan penggunaan kuota internet. Biasanya gunain cuma berapa lah untuk sosial media. Ini sekarang perlu kelasnya buat Zoom, video conference, itu kan memakan kuota yang banyak, itu menambah pengeluaran lagi. Belum lagi income turun, pengeluaran harus banyak. Betul sekali. Tetap ekonominya tetap kena di sini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang PSBB, ketika misalnya memang di Bengkulu ini misalnya diterapkan PSBB seperti itu selama 2 mungkin 3 bulan ke depan, kira-kira dampak ekonominya bakal seperti apa nih? Ini ya. Jadi bicara PSBB berskala besar nih. Jadi kita belum PSBB aja sudah sangat terdampak di daerah. Belum PSBB ya, belum benar. Jadi misalnya yang saya pernah dengar dari pelaku ekonomi sendiri ya, misalnya ada orang pesan barang ya, pesan barang ke pelaku ekonomi, ke pedagangnya. Ini pedagang ini kan dia supplier nih, barang-barang ini dari Jakarta nih, di Jakarta kena PSBB nih. Jadi barang-barang yang dipesan oleh konsumen tadi itu nggak bisa masuk ke Bengkulu ya, ataupun lama. Itu sangat berdampak juga terhadap pelaku ekonomi. Jadi baru Jakarta aja PSBB itu sudah sangat berdampak. Apalagi kalau kita sudah melakukan PSBB, jadi barang harus masuk dan keluar itu susah. Jadi misalnya kalau anjuran pemerintah kan yang hanya boleh buka itu usaha yang bersifatnya makanan pokok. Jadi kita kan nggak cukup dengan makanan aja ya kalau sekarang ini. Iya. Banyak juga kebutuhan yang lain. Kalau yang lainnya tutup itu sangat terganggu. Jadi bisa dibayangkan ya ketika memang diterapkan PSBB untuk Kota Bengkulu ini, untuk PSBB di Jakarta aja sudah sangat menghambat sekali untuk sektor kemana-mana gitu ya. Kali ini memang PSBB, jadi bisa dibayangkan deh, mudah-mudahan menyetop mata rantai COVID-19. Nah, ini kita ke Pak Fahmi lagi nih, Pak. Tadi kan sempat dibilang sama Pak Erwin tentang banyak siswa yang mengeluh. Nah, ini bukan hanya siswa tapi terkadang guru dan dosen juga kadang mengeluh untuk sistem daringnya ini. Nah, tanggapan Bapak atas hal ini seperti apa? Oke. Jadi benar sekali. Tadi kan Pak Eki kan udah mengungkapkan, karena memang proses pembelajaran kita maupun perkuliahan kita tidak disiapkan untuk daring. Karena kan wabah ini kan terjadi kan di tengah jalan. Ketika proses perkuliahan untuk di perguruan tinggi maupun di sekolah sedang berjalan. Tiba-tiba ada kebijakan pemerintah meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan mengembalikan proses pembelajaran itu kan dilakukan secara daring, baik oleh dosen maupun oleh guru. Nah, karena itu kebijakan ini kan mendadak dan kesiapan itu tidak ada, oleh sebab itu kan apa yang dilakukan guru dan dosen sekarang kan sebenarnya kan tidak maksimal. Jadi pembelajaran daring yang dilakukan itu kan tidak dipersiapkan dari awal. Nah, oleh sebab itu hasilnya pun, output dari proses pembelajaran melalui daring, saya yakin juga tidak maksimal. Di samping tadi memang banyak keluhan dari siswa maupun mahasiswa yang tidak semuanya bisa memiliki akses untuk mengikuti pembelajaran daring ini, juga ada keluhan-keluhan misalnya dari sisi biaya kota dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dalam melihat kelumpuhan ekonomi ini, saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, harus ada intervensi dari pemerintah dalam hal misalnya pembiayaan pendidikan. Artinya yang berdampak ini kan bukan proses pembelajarannya saja, Mbak.
tapi juga yang berdampak terhadap pembiayaan pendidikan. Terutama tadi kayak kami di perguruan tinggi itu kan ada PTN, ada PTS. Kalau yang PTN oke lah, mereka kan ada dana dari pemerintah, dosennya digaji oleh pemerintah. Tetapi bagaimana dengan perguruan tinggi swasta yang mandiri, 100% itu mandiri, yang pembiayaannya itu sangat tergantung dari mahasiswa. Dengan kondisi seperti saat ini kan, tadi kan sudah disinggung Pak Erwin, orang kan belum mikirkan apa tuh pendidikan sekarang. Saya yakin mungkin tahun ini penerimaan siswa maupun mahasiswa itu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan karena apa itu sektor ekonomi kan lumpuh. Akibatnya salah satu imbasnya kan orang tua kan mungkin tidak punya banyak biaya untuk bisa menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya. Oleh sebab itu pemerintah harus ada intervensi terhadap perguruan tinggi. Oleh sebab itu saya mengusulkan misalnya ada apa itu relaksasi keringanan biaya SPP. Misalnya kayak perguruan tinggi negeri di Jawa misalnya sudah banyak sekali menetapkan apa itu keringanan, apa itu pembayaran SPP maupun penundaan pembayaran SPP. Ini cukup membantu mahasiswa ya. Lalu yang kedua misalnya pemerintah kan ada program namanya Kartu Indonesia Pintar. Nah kalau selama ini kan KIP itu kan diberikan kepada mereka-mereka yang apa itu mengalami kesulitan ekonomi di dalam pembiayaan pendidikan. Nah, kondisi sekarang itu maka saya minta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memperluas apa itu orang-orang yang mendapatkan apa itu Kartu Indonesia Pintar ini. Kalau tidak yakinlah banyak anak yang putus sekolah dan banyak mahasiswa yang akan putus kuliahnya dengan kondisi saat ini karena ini kan imbasnya kan imbas ekonomi. Ketika berimbas secara ekonomi kan tidak ada pemasukan dari orang tua. Oleh sebab itu akan berimbas juga pada keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Oleh sebab itu karena pendidikan ini adalah investasi, pendidikan ini adalah vital bagi bangsa ini, maka oleh sebab itu harapan saya kepada pemerintah beri intervensi kebijakan khusus terkait dengan pendidikan ini. Jangan tukang ojek misalnya, jangan mall, jangan pengusaha-pengusaha besar saja yang diberi intervensi kebijakan terkait dengan keterpurukan ini. Tapi sektor pendidikan sampai hari ini saya belum melihat ada intervensi nyata dari pemerintah terkait dengan pembiayaan pendidikan ini. Yang kedua, dari sisi proses pembelajaran. Kalau tadi ada dari konteks pembiayaan, yang kedua ini adalah dari proses pembelajarannya. Oleh sebab itu sekarang saya dengar Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama sedang menyusun protokol terkait new normal ini, terkait dengan pembukaan kembali penormalan kembali aktivitas pendidikan. Saya dengar-dengar sebaca misalnya nanti sekolah akan dilakukan dengan sistem shift. Jadi ada shift pagi, ada shift sore karena untuk apa itu mengindahkan protokol kesehatan social and physical distancing itu. Lalu misalnya waktu pembelajaran juga akan dipotong, akan dipersingkat, tetapi substansinya yang akan diperbanyak. Dan ini sedang disusun. Moga-moga saja misalnya dalam waktu dekat ini aktivitas pendidikan itu baik formal maupun non formal itu kembali apa itu normal. Tapi saya juga mengingatkan pemerintah begitu aktivitas pendidikan dibuka harus diyakinkan betul bahwa kondisi wabah pandemik COVID-19 ini memang dalam kondisi aman. Jangan karena kita ingin aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan kembali berjalan, tapi kita tidak mengindahkan kondisi pandemik ini. Nanti anak sudah terlanjur disuruh sekolah, nanti tertular terinfeksi semua oleh COVID-19. Oleh sebab itu saya yakin pemerintah itu kan tidak akan gegabah, tetapi sekarang protokol-protokol untuk new normal itu sedang dilaksanakan. Kita berharap secara bertahap geliat ekonomi, geliat pendidikan, dan geliat aktivitas kehidupan kita berjalan kembali normal. Karena kita tidak mungkin, kata Pak Eki tadi, kalau kita tadi itu udah terkurung di lantai 25, lift mati, tidak mungkin kita berdiam diri di lantai 25. Kita harus sekarang itu kembali lagi melakukan aktivitas karena
tidak mungkin kondisi ini terus terjadi. Kalau terjadi terus, ya kolab kita sebagai bangsa ini, ya. Kalau aktivitas ekonominya lumpuh, pendidikan lumpuh, kita harus melakukan sesuatu. Yang mungkin konsep new normal itu salah satu solusi untuk memulai kembali, karena kita kembali ke normal sebelum pandemi itu tidak mungkin. Karena banyak ahli mengatakan bahwa pandemik ini tidak mungkin zero, nol. Tetapi yang perlu dilakukan sekarang ini bagaimana kita mengubah gaya perilaku, gaya hidup kita menyesuaikan dengan pandemik ini, yaitu yang disebut dengan new normal itu. Tetap melaksanakan aktivitas itu secara normal, tetapi kita tetap mengindahkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mungkin Mbak yang dulunya tidak terbiasa bermasker, mungkin untuk ke depan ini kita masker ini sudah menjadi kebutuhan. Lalu cuci tangan yang selama ini nggak pernah, itu mungkin akan menjadi. Oleh sebab itu kita harus punya habit baru, kebiasaan baru ke depan ini yang selama ini nih itu tidak pernah ada dalam masyarakat kita. Dan itulah saya mengatakan bahwa pandemik ini sudah menjungkir balikkan peradaban dan tatanan sosial kita. Jadi dari peradaban dan tatanan sosial yang sudah normal selama ini harus kita rubah dengan kebiasaan dan habit baru. Saya kira itu penting bagi masyarakat kita ke depan. Oke, artinya habitnya pun akhirnya menjadi habit yang bagus. Iya, iya, yang baru. Iya, betul. Itu dari segi kesehatan. Seperti itu. Nah, ini kita ke Pak Erwin lagi nih Pak, tentang tadi disebutkan dari Pak Fahmi tentang new normal. Nah, ini bagaimana ini tanggapannya tentang new normal untuk dari segi ekonominya sendiri? Bicara tentang new normal dulu ya. Jadi harapan masyarakat ini kan bisa kembali normal, harapan. Jadi mungkin bilang Pak Fahmi tadi, untuk mengatakan untuk balik 100% normal itu sangat susah ya. Bukan nggak ada kemungkinan, cuma sangat susah. Mungkin waktu yang digunakan panjang. Normal panjang, tidak bisa dalam waktu bulan Juni tanggal berapa bukan normal lagi, enggak. Jadi untuk kembali ke normal ini banyak hal-hal yang mesti dilakukan oleh misalnya dalam bidang ekonomi. Apa yang mesti dilakukan adalah adaptasi. Ya, adaptasi dari pelaku ekonominya sendiri. Bagaimana? Contohnya tadi dari biasanya penggunaan kegiatan penjualannya tadi secara harus pertemuan dengan konsumen segala macam, dirubah polanya menjadi menggunakan e-commerce atau marketplace salah satunya. Jadi kalau nggak tahu bagaimana Pak, ya itu memang butuh peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi inisiatif dalam bidang keuangan, bagaimana caranya pelaku ekonomi ini tetap bisa bertahan menjalankan perekonomiannya. Karena kalau ketika perekonomian mereka terganggu, atau banyak sektor yang terganggu juga. Contohnya tadi, begitu perekonomian orang tua yang terganggu, anaknya susah nih buat sekolah, melanjutkan pendidikan. Itu kan pasti semuanya berkaitan. Kalau lembaga kursus juga seperti itu. Ya, dan juga misalnya kembali ke normal tadi, misalnya ya kita boleh bisa ambil dampak positifnya juga. Mungkin dalam hal tadi contohnya bisa perilaku hidup bersih, kita mungkin harus lebih memperhatikan kebersihan. Selama ini belum berperilaku memperhatikan hidup bersih, mungkin lebih memperhatikan hidup bersih. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum kita lakukan sebelumnya. Contoh hal kecil dari masker tadi. Ya mungkin masker dulu orang pakai masker itu aneh ya. Aneh, malah kalau pakai masker ngadep dosen dianggap nggak sopan nih mahasiswanya. Buka dulu deh masker kamu. Tapi sekarang enggak, justru kalau nggak pakai masker justru ya banyak seperti itu ya. Contoh ya, masuk ke bank itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk. Pakai apa itu? Ukur suhu tubuh. Ya orang kalau melihat segitu kali ya, cuman itu kan digunakan sebagai protokol biar kita sama-sama aman, sama-sama nyaman. Ya, jadi ekonomi juga seperti itu. Jadi misalnya contoh pembiayaan, biasanya menggunakan pembayaran secara tunai. Sekarang orang kan money. Nah, jadi misalnya bayarnya melalui GoPay, melalui BCA Flash, menggunakan uang tunai. Karena kan seperti kita ketahui sendiri, transaksi juga bisa melalui misalnya uang juga bisa kan ya. Jadi biar bisa dapat uang bukan hanya dalam bentuk uang tunai. Iya. Jadi metode pembayaran berubah, metode penjualan berubah, metode interaksi juga berubah. Banyak hal sih itu. Jadi memang harus bersiap juga ya. Bahkan peran pemerintah juga kan. Oke, ini terakhir nih ke Pak Eki nih. Kita masih berbicara tentang new normal nih Pak, dari segi dunia kursus ini. Ini akan seperti apa dan harapan ke depannya bakal seperti apa? Ya, saya kira wacana ya, tadi Pak Fahmi sampaikan ini baru wacana. Tapi saya menanggapinya positif. Ini sebuah new hope, ya harapan baru bagi semua kita. Kita tidak mungkin terjebak.
dalam kondisi ini, karena WHO sendiri sudah memprediksi akan sulit, jangan-jangan tidak bisa nol ini. Ini mau sampai kapan? Sementara kita baru 3 bulan saja sudah begini parah dampaknya. Betul. Nah, betul yang disampaikan Pak Erwin, Pak Pami, bahwa tentu tidak sama normal dengan new normal ini. Jadi kita akan melakukan kembali beraktivitas, kembali ke sekolah, kembali ke kursus, kembali ke perguruan tinggi, kembali ke aktivitas sehari-hari lainnya, tapi dengan tatanan dunia baru atau tatanan normal baru, yaitu mengikuti protokoler ya protap dari WHO. Ya mungkin ya saya pikir corona ini juga ada mengajarkan kita banyak hal mungkin yang selama ini kita lalai, yaitu terutama kebersihan dan kesehatan gitu. Dan juga disiplin, benar. Jadi kalau tidak disiplin dari diri kita sendiri, ya tentu ini akan sulit. Kita harus menyadari bahwa saya nggak pernah mengomentari miring orang-orang yang kenapa tidak stay di rumah. Ya kita ini tidak satu perahu. Betul. Kita di satu badai tapi tidak satu perahu. Ya artinya ada orang yang jangan kan 3 bulan, setahun pun aman saja. Stok aman, duitnya nggak terhitung. Artinya hiburan di rumahnya banyak, nggak bosan dia. Tapi kan ada orang yang kalau nggak keluar rumah, bapaknya, anak istrinya nggak makan. Nah jadi benar kata Pak Fahmi tadi, kita tidak bisa bergantung dengan pemerintah saja. Kita harus tumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita bahwa kitalah yang harus memutus rantai ini. Betul. Jadi kalau memang ada orang keluar, ya sudah kita maklumin, moga saja dia memang tidak bisa tidak keluar dan dia melakukan protap kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Di bank-bank sudah kita lihat itu, sudah mulai dengan termotes sebelum masuk, pakai masker, cuci tangan. Itu bagus. Sampai kembali ke benar-benar nol atau normal nantinya, ya saya kira boleh kita melepas masker kan. Nah, karena ini mengganggu juga pernapasan sebenarnya. Bagi yang nggak biasa apalagi ya. Tetapi sisi bagus yang kita tangkap adalah ya ini harapan baru, new normal ini harapan baru dengan catatan kurvanya itu sudah melandai. Benar kata Pak Fahmi, jangan sampai kita bunuh diri massal. Mengejar ekonomi karena pengen makan, tapi akhirnya bunuh diri massal, itu juga tidak benar. Jadi kesiapan dari kita sudah siapkan kesiapan, kita protap kita siapkan. Seperti kami di lembaga-lembaga kami sudah mulai menyiapkan sebenarnya. Nah ini sebuah wacana, ini saya kira new hope bagi kita semua. Kita bisa kembali beraktivitas, tapi tidak normal. New normal ini kan bukan normal. Dengan tatanan baru, dengan kebiasaan habit baru, yaitu kesehatan, sehingga kita tidak terlalu parah dampaknya. Kalau dampak pasti akan berdampak, tapi tidak terlalu parah. Paling tidak sekedar menyambung hidup, sekedar memperbaiki ekonomi, membayar cicilan dan sebagainya kita bisa. Dan anak-anak, benar kata Pak Fahmi, kalau nggak sekolah, ini kriminal akan meningkat. Kenapa kami pertimbangkan di kampus ya, tidak tes, masuklah. Yo kalau dia nggak kuliah, nanti dia megal kamu gimana? Ya kalau bagaimanapun kalau dia kuliah, mendengar omongan kita, nasihat kita, ya lama-lama mudah-mudahan terbuka. Kan itu aja sebenarnya, itu sederhana yang kami anggap sementara. Ya gimana dia kalau nggak sekolah? Kita melihat di berita, ada yang sekeluarga bunuh diri, ada yang buang anak di sungai, di India dan situ. Dan itu real. Mereka bukan takut corona itu. Itu himpitan ekonomi gara-gara corona. Ingat, himpitan ekonomi gara-gara corona, bukan takut corona. Nah, jadi maksud saya, kalau new normal ini diwacanakan dan kita siapkan bersama-sama, saya kira kalau masyarakat mau disiplin, kata Pak Fahmi tadi, ini bisa diberlakukan. Dan ini new hope bagi kita semua. Saya kira itu. Itu tadi perbincangan kita dengan ini menarik sekali ini semuanya. Peter Lena juga ini sampaikan memang new normal, new hope seperti itu ya. Memang kita harapkan seperti itu dan memang mungkin ketika memang suasananya yang bisa mungkin kembali normal tapi tetap menjalankan protap-protap misalnya tetap dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu tadi ya. Jadi memang kita harapkan untuk para pemerintah juga untuk yang kursus tadi mungkin bisa menyesuaikan dengan adanya kompensasi yang real betul. Ya untuk lembaganya baik juga untuk karyawannya. Jadi mungkin nanti pasti bisa menyesuaikan seperti itu ya Pak Eki ya dengan bagaimana protap-protap yang memang sudah diterapkan dari WHO sendiri. Oke, sebelumnya Nevi terima kasih banyak untuk Pak Fahmi, Pak Erwin dan Pak Eki sudah menyempatkan diri datang ke studio kami pada pagi hari ini. Semoga memang ini nanti banyak ditonton oleh pemerintah juga dan memang
banyak juga menjadi informasi bagi para masyarakat di Bengkulu, terutama bagi yang UMKM tadi untuk bisa terus belajar seperti itu ya, menggunakan transaksinya melalui online seperti itu. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Neti Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.